Rekan-rekan, langkah selanjutnya adalah mengembangkan dari rancangan paragraf tersebut. Nah, rekan-rekan harus kembali mengingat pelajaran waktu mungkin rekan-rekan masih duduk di bangku SD, SMP maupun SMA. Pasti rekan-rekan sudah terbiasa kan menulis. Nah, untuk tulisannya, dan ini saya kembangkan dari rancangan paragraf 1 yang di situ adalah silent majority. Nah, saya menulis bahwa di dalam konten ini saya menulis sebuah paragraf. Namun ada aturannya, teman-teman. Nah, aturannya adalah kita harus mengikuti pola bahasa yang baik, yaitu menulis yang namanya ide pokok paragraf. Ini yang ada di atas sendiri. Ini namanya ide pokok paragraf. Ide paragraf ini harus terdiri dari subjek, predikat, objek, dan keterangan atau SPOK. Karena sebuah kalimat yang lengkap harus ada subjek, predikat, objek, serta keterangan. Nah, buatlah warna yang berbeda dan berilah keterangan seperti ini. Ini ada keterangannya. Jadi khusus untuk ide pokok paragraf harus ada catatan warnanya seperti ini. Ini ada catatan warna, ini subjek, predikat, objek, dan keterangan. Nah, berikutnya rekan-rekan harus mengembangkan tulisan atau konten dari web Anda, yaitu berbentuk paragraf. Nah, untuk membantu rekan-rekan, kami persilahkan rekan-rekan membuat dulu kata kunci. Biasanya penting. Kata kunci yang saya pakai ini ada dua, satu pengertian dan satunya adalah konsep. Ini seperti ini rekan-rekan, pengertian dan konsep. Nah, pengertian juga saya bahas di sini, konsep juga saya bahas di sini. Sehingga teman-teman kalau membuat tulisan biasakan untuk membuat kata kunci. Sehingga nanti teman-teman tahu dalam paragraf itu apa yang harus ditulis. Jangan sampai kata kunci itu tidak ada, sehingga nanti malah justru membuat tulisan kita kemana-mana dan tidak jelas. Nah, oleh karena itu rekan-rekan harus membuat kata kunci seperti ini. Nah, untuk konsep saya mengambil dari tulisan Rashid tahun 2016. Judulnya adalah Giving the Silent Majority of Stranger Voice. Ini adalah rujukan yang saya pakai. Sehingga teman-teman kalau mengembangkan tulisan pasti ada syaratnya. Syarat membuat tulisan yang harus ditulis dalam kegiatan Anda, satu adalah memiliki yang namanya ide pokok paragraf. Ide pokok paragraf tersebut harus berbentuk SPOK atau subjek, predikat, objek, dan keterangan. Dan itu diwujudkan dalam sebuah warna. Dan ini ada keterangannya. Yang kedua rekan-rekan harus memiliki kata kunci, supaya kata kunci itu dijadikan landasan teman-teman untuk dalam satu paragraf. Ini kata kuncinya. Yang ketiga, rekan-rekan harus berdasarkan pada sebuah literasi atau kita mensitasi literasi tertentu, sehingga kita betul-betul menjadi orang yang ilmiah atau kita merujuk pada satu publikasi yang sudah terbit. Rekan-rekan semuanya, ini adalah satu paragraf. Rekan-rekan dalam satu minggu ini perlu mengembangkan banyak paragraf sesuai dengan konstruksi rekan-rekan. Ya, antara 3 sampai 4 ya. 3 sampai 4 paragraf untuk satu judul sub. Sehingga nanti jelas bahwa tulisan rekan-rekan itu berdasarkan satu kerangka penulisan. Silahkan dicoba, jadi semuanya nanti ini hanya contoh rekan-rekan, ini contoh nanti bisa di-share. Nah, nanti jadinya adalah satu minggu nanti rekan-rekan membuat satu konten utuh dalam kegiatan membuat konten website. Begitu teman-teman, terima kasih atas atensinya, semoga kita semua selalu diberi kesehatan. Terima kasih.